Sidang lanjutan dengan nomor register perkara BDM 01 Malang 18 2020 atas diri terdakwa Muhammad Fadil. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum harap hadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Petugas, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Selama dalam tahanan, apakah mendapat perlakuan yang baik? Ya, selama dalam tahanan, saya mendapatkan perlakuan yang baik, Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti sidang kali ini? Siap, Yang Mulia. Agenda kita hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kami mempunyai 4 orang saksi. Yang pertama, Saksi Ahmad Yusuf. Yang kedua, Nina Putri. Yang ketiga, Lola Cantika. Dan yang keempat, Bernard Sutomo. Serta saksi ahli, yaitu Widyaningsih, serta barang bukti yang telah kami sediakan di meja panitera. Penuntut umum, silahkan perlihatkan barang buktinya. Baik, Yang Mulia. Hadirkan para saksi ke dalam ruangan. Petugas, hadirkan Saksi Ahmad Yusuf, Nina Putri, dan Lola Cantika. Para saksi dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Dapat, Yang Mulia. Dapat, Yang Mulia. Ya. Hari ini dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan. Sehat dan siap mengikuti sidang hari ini, Yang Mulia. Di persidangan, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Kenal, Yang Mulia. Kenal, Yang Mulia. Apakah memiliki hubungan darah? Tidak, Yang Tidak, Mulia. Yang Tidak, Yang Mulia. Mulia. Apakah saudara saksi mengenali para perangkat sidang? Tidak, Yang Tidak, Mulia. Yang Tidak, Mulia. Yang Mulia. Baik. Saya akan memeriksa identitas saudara saksi. Saya akan mulai memeriksa dari saksi sebelah kiri. Nama? Ahmad Yusuf, Umur? 34 tahun, Tempat tinggal? Jalan Merdeka 3, nomor 12, Kota Jakarta Barat, Kebangsaan? Indonesia, Jenis kelamin? laki-laki, Agama? Islam, Pendidikan? SMA, Pekerjaan? swasta. Saksi selanjutnya. Nama? Nina Putri, Umur? 30 tahun, Tempat tinggal? Jalan Bunga Andong, nomor 31, Kota Malang, Kebangsaan? Indonesia. Jenis kelamin? Perempuan, Agama? Islam, Pendidikan? S1, Pekerjaan? swasta. Saksi selanjutnya. Nama? Lola Cantika, Umur? 30 tahun, Tempat tinggal? Jalan Watugong nomor 14, Malang, Kebangsaan? Indonesia, Jenis kelamin? perempuan, Agama? Islam, Pendidikan? S1, Pekerjaan? swasta. Saksi selanjutnya. Nama? Bernard Sutomo, Umur? 31 tahun, Tempat tinggal? Jalan MT Haryono nomor 30, Kota Malang, Kebangsaan? Indonesia, Jenis kelamin? laki-laki, Agama? Islam, Pendidikan? S1, Pekerjaan? wirausaha. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, bersediakah saudara disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Baik. Di sini saya hanya membantu melafalkannya, tetapi yang bersumpah tetaplah saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Rohaniawan, silahkan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Demi Allah, Allah, saya bersumpah. bersumpah. Sebagai saksi di persidangan ini, Sebagai Saksi di persidangan ini, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenar-benarnya. dan dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Baik. Diharapkan bahwasannya pernyataan para saksi adalah pernyataan yang benar. Dan jika diketahui salah satu saksi memiliki keterangan palsu, akan dipidana. Bisa dipahami? Bisa yang Saya yang mulia. mulia. Silakan kembali duduk. Baik yang mulia. Penuntut umum, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Saksi Ahmad Yusuf yang mulia. Untuk saksi yang bernama Ahmad Yusuf, silahkan bersiap. Dan bagi saksi yang belum dipanggil namanya, silahkan meninggalkan ruang persidangan. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Nama Anda Ahmad Yusuf. Pekerjaan Anda sebagai seorang karyawan swasta dan saat kejadian, di mana Anda berada? Baik, Bu. Namun saya terpaksa harus kembali ke Jakarta hari ini. Sebab saya memiliki jadwal pertemuan klinik yang sangat penting dikarenakan ginjal saya tidak berfungsi dengan normal. Baiklah, saya paham. Apakah saudara memiliki relasi dengan sang terdakwa? Tidak, Baiklah. Katakan kepada hadirin sidang, apa yang Anda saksikan pada kejadian tersebut? sebenarnya saya sedang berjalan di jalan belakang. Ketika saya melihat seorang pria berlari dari halaman belakang, dia terlihat sangat-sangat liar. Dan dia membawa-bawa palu di tangan kirinya. Dia mencoba menyembunyikan mukanya, tetapi saya sudah melihatnya. Apakah dia keluar dari halaman mana? Ia muncul dari tempat di mana mereka menemukan tubuhnya. Terdapat sebuah papan yang bertuliskan pintu masuk kafe Alex Place. Apakah pintu halaman itu terbuka? Ia yang mulia, pintunya terbuka begitu lebar. Dan saya dapat melihat tubuh di sana. Yang saya segera identifikasikan sebagai si pemilik kafe, Alex Setiawan. Ada darah di mukanya dan ia tidak bergerak sama sekali. Saya memeriksa detak jantungnya, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi, saya putuskan pergi dari tempat kejadian dan menuju ke halaman utama. Di mana saya di sana memanggil ambulans. Kemudian, saya menunggu kehadiran mereka dan melaporkan kepada polisi apa yang saya saksikan. Baik. Apakah Anda melihat orang lain di sana? Saya tidak melihat siapapun hingga ambulans itu datang. Ada sebuah mobil yang diparkir di dekat pintu halaman yang pastinya dimasuki dari ujung lain. Saya melihat seorang wanita muda dibawa keluar halaman dengan menggunakan tanduk. Ada wanita muda lain bersamanya dan saya pikir itu mobil mereka. Tapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Baiklah. Apakah pria yang saudara lihat ini ada di dalam persidangan ini? Iya, pria dalam jaket merah. Itu salah. Bukan saya yang Saudara dia lihat. dakwa, mohon tenangkan diri Anda. Saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut, Yang Mulia. Baik.
Penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Ahmad Yusuf, saya tidak melihat Anda mengenakan arloji. Bagaimana Anda tahu jam berapa pada saat itu? Saya mendengarkan lonceng gereja berbunyi. Hal itu menandakan 1/4 jam. Anda memiliki lensa yang cukup tebal di kacamata Anda. Saya asumsikan Anda mengenakannya sepanjang waktu. Iya, benar. Saya mengenakannya sepanjang waktu. Jika tidak, saya tidak bisa melihat apapun. Loh, Anda bilang sang pelaku menyembunyikan wajahnya? Bagaimana Anda mengenalinya? Dia menutup wajahnya dengan tangan kanannya, yang paling dekat dengan saya. Dan saya dapat melihat dengan jelas tanda lahirnya. Yang mulia, saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Baik. Apakah ada keterangan tambahan dari para saksi? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Izinkan saya untuk menanggapi, Yang Mulia. Silakan. Saudara Ahmad, kita asumsikan sajalah ya, bahwa pria yang Anda lihat adalah memang benar Muhammad Fadil. Tapi saya merasa sulit untuk percaya bahwa klien saya berlari-larian membawa senjata berdarah setelah ia membunuh seseorang. Maaf Yang Mulia, saya keberatan dengan pertanyaan rekan saya yang satu ini. Dia mencoba untuk mengalihkan para saksi. Mohon maaf Yang Mulia, biarkan saya ungkapkan ulang pertanyaan saya. Saudara Ahmad, apakah ada ciri khusus lain yang membuat Anda yakin bahwa pria yang Anda lihat memang benar Muhammad Fadil? Saya berani bersumpah. Pria tersebut jelas-jelas mengenakan pakaian kerja Fadil. Dan saya sudah mendengar dari sepupu saya bahwa memang ia sebenarnya harus berada di sana pada hari dan jam itu. Kemudian Anda bertanya soal kemungkinan ia berlari-lari membawa senjata. Ia panik. Klien Anda ini panik, penasihat hukum yang baik. Ia panik karena telah membunuh almarhum Alex Setiawan. Ini bukan pekerjaan detektif profesional. Wahai penasihat hukum yang baik, coba kita semua bayangkan. Kalau bukan Fadil, siapa lagi yang ada di sana pada waktu tersebut? Aku sudah bilang kepadamu dan sepupumu yang sial itu. Aku pulang lebih cepat hari itu. Saudara Aku tidak turun di sana. terdakwa, harap tetap tenang. Saudara saksi, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Intinya, kecuali tidak ada pria lain dengan potongan tubuh yang sama dengan Muhammad Fadil, memiliki urusan di tempat dan jam yang sama, dan mempunyai tanda lahir di bagian tubuh yang sama, serta karena alasan tertentu memiliki dendam terhadap Alex Setiawan. Ya, saya rasa tidak sulit untuk mengidentifikasikan siapa yang saya lihat pada saat itu. Sekian penasihat hukum yang baik. Baik Yang Mulia, saya tidak memiliki pertanyaan lebih jauh untuk saudara saksi Ahmad. Baik. Saudara Ahmad, terima kasih atas keterangannya. Silahkan panggil saksi selanjutnya, Saudari Nina Putri. Saudari Nina Putri, saudari merupakan kekasih dari korban. Iya, Yang Mulia. Anda hadir di San Francisco di Jalan Suhat di saat sang terdakwa Muhammad Fadil menyatakan ancamannya. Apakah benar? Iya, benar. Fadil saat itu dalam keadaan mabuk, Yang Mulia. Menurut laporan, terdakwa mengucapkan kata-kata ancaman kepada korban.
Apakah Anda mendengar ucapan tersebut? Tidak. Saat itu musiknya sangat keras. Fadil merasa terganggu karena sesuatu dan semua orang mengolok-oloknya. Sebenarnya saat itu semua orang dalam keadaan mabuk. Apakah terdakwa mungkin marah karena bagaimana korban memperlakukan Anda? Saya tidak mengerti. Anda menjalin hubungan romantis dengan almarhum, benar kan? Ya, benar. Apakah almarhum pernah memukul Anda atau memaksa Anda untuk melakukan aktivitas seksual bersamanya? Tidak, Yang Mulia. Saudari Nina, Muhammad Fadil telah didakwa atas kasus pembunuhan Alex Setiawan. Dia jelas-jelas mengancam almarhum berdasarkan sikapnya terhadap Anda. Dan menurut saksi mata, Alex Setiawan diketahui bersikap agresif terhadap Anda. Apakah ia pernah memukul Anda? Tolong katakan dengan tegas, agar hadirin sidang dapat mendengarnya. Yang Mulia, dia jahat kepada saya, Yang Mulia. Dia seringkali merobek pakaian saya, memperkosa saya, dan menampar saya. Dan dia selalu meminta saya agar berteriak dan melawan. Dia bilang, dia tidak akan bernafsu apabila saya tidak berteriak dan melawan, Yang Mulia. Dan dia akan melakukan ini tiap kali saya mengunjungi rumahnya. Bohong, Alexku tidak mungkin seperti itu. Oh, tutup mulutmu. Hadirin sekalian, saya ingatkan untuk mematuhi peraturan sidang. Saudari Nina, jadi Alex Setiawan memperkosa Anda. Mengapa Anda tidak melaporkan dia kepada pihak yang berwajib? Anda tahu bukan, pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana. Saya memberitahu sahabat saya, Lola, tetapi saya memohon agar dia tidak memberitahu orang lain. Saya merasa kasihan kepada Alex. Masa kecilnya tidak mudah. Ia selalu menyaksikan ayahnya memperlakukan ibunya dengan cara yang sama dan ia dipaksa menonton, Yang Mulia. Hadirin sekalian, saya ingatkan lagi agar tetap tenang. Penuntut umum, apakah Anda memiliki pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari Nina, apakah Anda memberitahu sang terdakwa tentang insiden ini? Tidak, Yang Mulia. Saudari Nina, bagaimana hubungan Anda dengan sang terdakwa? Kami dulunya berpacaran. Baiklah, saya asumsikan hubungan kalian dulunya dekat. Ya, sangat dekat. Jika hubungan ini dekat, apa yang terjadi dengan hubungan ini? Kami seperti pasangan pada umumnya. Dia merupakan seorang pekerja keras dan selalu pulang dalam keadaan lelah. Alex selalu memberikan pelanggan baru setiap hari sehingga dia cukup sibuk. Karena pekerjaannya tadi, akhirnya hubungan kami renggang. Kami seringkali terlibat perdebatan konyol dan suatu pagi, saya memutuskan untuk meninggalkan dia demi Alex. Itu merupakan keputusan bodoh dan keputusan yang kini sangat saya sesalkan, Yang Mulia. Saudari Nina, Anda tahu mengapa sang terdakwa mengancam untuk membunuh Alex Setiawan? Itu karena Anda sendiri yang memberitahunya secara mendetail tentang kejadian yang menimpa Anda. Anda memberitahunya dengan harapan ia bisa membunuh dan menyingkirkan Alex Setiawan untuk Anda. Apakah Anda menyangkal pernyataan ini, ya, Saudari Nina? Saudari Nina,
Saya ingatkan Anda untuk tidak mengatakan apapun yang akan memberatkan Anda. Anda berhak mengabaikan pertanyaan itu jika Anda memang menginginkannya. Terima kasih, Yang Mulia. Tentu saja saya muak diperlakukan seperti kotoran. Tetapi saya tidak memberitahu Fadil. Karena saya yakin teman saya Lola yang memberitahunya. Saya belum bertanya apakah dia melakukannya atau tidak. Tapi hal itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Baiklah. Terima kasih. Yang Mulia, saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Baik. Penasihat hukum, apakah Anda memiliki pertanyaan terkait Saudari Nina? Iya, Yang Mulia. Saudari Nina, di manakah Anda antara pukul 4 hingga setengah 5 sore pada hari kejadian? Saya bersama teman saya, Lola. Kami sedang berkeliling dengan mobil saat itu. Tepatnya Anda ini berada di mana? Kami berkeliling melewati pusat kota. Lalu kami berhenti untuk minum kopi dan es krim. Berkeliling lagi dan akhirnya kami tiba di bagian belakang toko. Alex saat itu mengharapkan Fadil muncul dengan kiriman seperti biasa, tetapi dia tidak ada di sana. Memangnya jam berapa pada saat itu? Saat itu jam 4.30. Saya mendengar bunyi dentang jam gereja. Tadi Anda bilang kalau Anda ini mengharapkan untuk melihat klien saya di sana. Tidak secepat itu, ia biasanya di sana mendekati pukul 5 setiap hari. Apakah Anda tidak melihat almarhum Alex sama sekali pada hari itu? Tidak juga. Ketika saya tiba untuk menjemput Lola sekitar pukul 4, saya melihatnya pergi. Saya tidak menyangka akan bertemu dia saat itu. Lola memberitahu saya bahwa dia telah mengaturnya dan membujuk saya untuk berbicara dengan Fadil sekitar pukul 5 ketika dia datang dengan kiriman Alex. Dan apakah Anda tidak melihat orang lain di sana? Tidak, saya tidak melihat siapapun. Karena saya hanya memarkir mobil dan berjalan-jalan. Dan saya melihat pintu halaman terbuka saat itu. Jadi, Anda dan Lola yang menemukan tubuh almarhum Alex. Ya. Itu pasti merupakan pengalaman yang mengerikan bagimu? Iya, sangat mengerikan. Baik, Yang Mulia, saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait Saudari Nina. Yang Mulia, izinkan saya bertanya sekali lagi. Silakan. Saudari Nina, seperti apakah hubungan Anda dengan Muhammad Fadil setelah meninggalnya Alex Setiawan? Saya keberatan dengan pertanyaan tersebut, Yang Mulia. Ia jelas-jelas mempengaruhi saksi. Saudari Nina, saya ingatkan Anda sekali lagi. Jangan sampai karena pernyataan Anda nanti, status Anda yang hanya saksi nanti bisa berubah menjadi terdakwa. Baik. Fadil masih teman saya. Tidak ada yang bisa saya katakan selain dia adalah orang yang penuh kasih dan perhatian yang menikmati hidup sepenuhnya. Dia dan Alex adalah sahabat karib. Baiklah, Yang Mulia, saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Baik. Saudari saksi, apakah masih memiliki keterangan tambahan? Tidak, Yang Mulia. Terima kasih, Saudari Nina. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi Lola Cantika. Petugas, harap masukkan saksi Lola Cantika. Saudari Lola Cantika, menurut pernyataan sebelumnya yang Anda buat kepada kepolisian setempat, Anda hadir pada tanggal 13 Oktober di San Francisco ketika terjadi pertengkaran antara Alex Setiawan dan Muhammad Fadil. Apakah benar? Ya, benar. Dapatkah Anda memberitahu apa yang terjadi saat itu? Tidak banyak. Musiknya menggegar. Dan saya melihat Fadil dan Alex, dia bertengkar.
Fadil mencengkram kerah bajunya Alex, lalu mengangkat tangannya. Tepat ketika musik itu berhenti, saya mendengar Fadil mengatakan, "Hentikan atau kau akan menyesalinya." Alex hanya menjawab, "Ya, bagaimana jika saya tidak melakukannya? Apa yang akan kamu lakukan? Membunuh saya?" Begitu. Dan tepat setelah itu, saat ada 4 petugas yang membawa mereka. Dapatkah Anda memberitahu pengadilan tentang apa yang diinginkan Muhammad Fadil untuk dihentikan Alex Setiawan? Alex merupakan seorang yang agresif. Ya, alasannya sih sangatlah mudah. Fadil hanya tidak ingin Alex memperlakukan Nina dengan sangat buruk. Dia ingin agar Alex melakukan Nina lebih baik. Baik. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudari Lola Cantika, apakah Anda melihat Muhammad Fadil pada hari berikutnya? Iya, saya melihatnya. Tapi ia tidak mengingat apapun. Jadi saya menceritakannya. Dan bagaimanakah reaksinya? Dia hanya menjawab hal yang dikatakan oleh orang-orang mabuk. Bukankah kita semua memang begitu? Jadi, beritahukan kepada pengadilan, seberapa baikkah Anda mengenal Muhammad Fadil? Sangat baik. Dapatkah Anda menguraikan lebih lanjut? Dulunya, saya dan Fadil sempat berpacaran hingga Nina datang. Maksud Anda, ia meninggalkan Anda untuk saudari Nina? Saya bisa bilang begitu. Tapi saya tidak keberatan. Karena mereka saling mencintai dan ketika Fadil bersama saya itu seperti teman. Dapatkah Anda menguraikan lagi hubungan antara Nina Putri dan Alex Setiawan? Dengan Alex, itu seperti badai. Alex benar-benar anak mami, dan Nina sungguh bodoh mau melakukan apapun yang dikatakan Alex. Tapi Alex akan memberikan apapun yang Nina mau. Terus, Alex adalah anak kolokan. Dia mendapatkan uang untuk kafenya itu dari mamanya. Sedangkan dia, kakaknya, harus bekerja di pabrik ayahnya hanya untuk kacang. Apakah Anda pernah melihat hubungan khusus dengan Alex Setiawan? Pernah. Saya senang sekali bermain-main dengan Alex. Apakah saudari Nina tahu mengenai hubungan ini? Seharusnya dia tahu. Dan seharusnya dia senang. Bersyukur. Karena dia mendapatkan jeda dari babi itu. Saya simpulkan, saudara dari korban tidak mengetahui tentang hubungan ini. Kalau ia tahu, dia akan melabrak saya. Lalu, mengapa Anda memberitahu kami tentang hal ini sekarang? Karena saya sudah mendapatkan kekasih baru. Seorang penggulat yang profesional, tampan, dan mapan. Bagaimana hubungan antara dia Setiawan dan Muhammad Fadil? Dia dan Fadil berteman sejak kecil melalui Alex. Dan suatu hari Fadil pergi merantau untuk kuliah dan memulai bisnisnya sendiri dari uang yang dia dapatkan dari kuliah. Sedangkan dia juga merantau.
Saya kira ketika Fadil memulai bisnis baru, dia akan mengajak dia. Ternyata tidak. Saudari Lola, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober, hari terjadinya pertengkaran di disko. Apakah Anda membicarakan Nina Putri dengan Muhammad Fadil? Ya, sebelumnya saya membicarakannya dengan Fadil. Saya menceritakan bahwa Alex memperlakukan Nina seperti budak. Dia tidak diperlakukan dengan baik, dan Nina selalu mendapatkan kekerasan. Saya menyarankan Fadil untuk membawanya, mengambil kembali dari Alex. Saya mengatakan saya akan mengatur pertemuan mereka pada pukul 4 sore di belakang kafenya Alex. Tapi ketika tiba di sana, Fadil belum datang dan dia sedang sibuk dengan barang kirimannya. Jadi saya mengulurkan di waktu lain. Tidakkah kalian mendiskusikan perilaku almarhum terhadap saudari Nina? Bagaimana saudari Lola? Saya sudah katakan kalau Alex melakukan Nina dengan sangat buruk, dan Fadil benar-benar terkejut. Jadi saya mengatakannya, menyarankan dia untuk membawa kembali Nina, menikahinya dan membina sebuah keluarga. Kapankah Anda memberitahu terdakwa mengenai hal ini? Dalam perjalanan menuju salon, dia memberikan tumpangan pada saya. Bagaimana reaksinya? Terkejut. Dia benar-benar terkejut. Ia marah juga kan? Tidak, dia malah sedih. Pria itu hancur. Yang mulia, saya rasa terdapat konspirasi di sini. Saya percaya bahwa Nina Putri, Lola Cantika, Muhammad Fadil, dan Dwi Setiawan bersekongkol untuk membunuh Alex Setiawan. Yang mulia, sampai sekarang saya tidak mendengar apa-apa selain kebohongan dari setiap sudut. Kecuali, ya tentu saja dari Tuan Ahmad Yusuf. Izinkan saya menanggapi Yang Mulia. Ini tidak masuk akal. Kolega saya berada di ujung tanduk, dan saya tidak melihat jawaban dari kasus ini. Ahmad Yusuf salah dalam mengidentifikasi Muhammad Fadil. Dia setengah buta, dan dia hanya melihat pelakunya sepersekian detik. Dan berapa banyak orang yang memiliki tanda lahir seperti itu? Penasihat hukum, Anda semakin merumitkan pernyataan ini. Apakah Anda ingin bertanya kepada sang saksi? Ya, Yang Mulia. Tunggu sebentar. Penuntut umum, apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut, Yang Mulia. Kalau begitu, silahkan penasihat hukum. Saudari Lola, apakah Muhammad Fadil punya kunci pintu halaman belakang Alex Setiawan? Saya rasa tidak. Alex selalu membukanya sebelum Fadil datang. Apakah ada tombol bel di dekat pintu? Ada. Di sebelah tangan kanan. Baik, jadi siapapun yang ingin masuk harus membunyikan bel ya untuk memanggil Alex Setiawan ke pintu belakang. Siapapun, orang asing misalnya, bahkan pembunuh Alex Setiawan. Ya, benar. Tapi Alex selalu membukanya sebelum Fadil datang. Kapankah itu? Sekitar pukul 5. Dan bukan pukul 4? Dia mungkin pernah melakukan pengiriman pada pukul 4. Tapi setauku, harusnya pukul 5. Dan waktu itu saya belum benar-benar mengecek apakah pintunya terkunci atau tidak. Jadi, pintunya terkunci pada pukul 4 sore saat Anda berada di sana dengan Muhammad Fadil. Dan terbuka pukul 4:30 sore saat Anda berada di sana dengan saudari Nina.
Ya, pintunya terbuka saat kami kembali. Tapi untuk sebelumnya saya tidak bisa memastikan sebelumnya terkunci atau tidak. Ketika ditanyakan sebelumnya, saudari Nina berkata, Alex selalu keluar halaman dan pergi ke pintu yang terbuka sekitar 5 atau 6 menit lewat pukul 4. Sejujurnya, Nina tidak begitu ahli dengan hal angka. Dia kadang suka tertukar antara jam dan waktu. Bahkan nomor plat mobilnya saja dia tidak hafal. Dan Anda melihat terdakwa menyetir pergi tepat setelah pukul 4. Ya, benar. Ketika pukul 4. Dan beberapa menit setelahnya, Nina muncul. Iya, jelas. Baik, dalam waktu tersebut, dalam kesempatan kalian berdua berada di ujung toko, apakah kalian melihat siapapun di sana? Seingat saya melihat seorang laki-laki berdiri di seberang toko. Dia mengenakan celana pendek dan saya tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Kemudian kami pergi ke halaman belakang dan kami melihat mayat Alex, lalu Nina pingsan. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa yang memanggil ambulan? Apakah Anda tahu? Terima kasih, Saudari Lola. Saya tidak punya pertanyaan lebih lanjut, Yang Mulia. Terima kasih, Saudari Lola. Penuntut umum, hadirkan saksi Bernard ke ruang sidang. Saudara Bernard, dalam laporan Anda, dikatakan bahwa Anda melihat Muhammad Fadil dan Alex Setiawan berdebat di dalam kafenya yang berada tepat di seberang bistro Anda, sekitar pukul 4 sore. Apakah benar? Itu benar, Yang Mulia. Saat itu jam 4 kurang beberapa menit. Saya saat itu sudah menyalakan radio dan saya sedang menggunakan berita tentang kecelakaan motor. Ernie, apa yang kau coba katakan? Kenapa kau berbohong? Ya maaf, Fadil. Tetapi aku harus mengatakan kebenarannya. Aku sudah bersumpah. Tapi kau tidak. Kau itu berbohong. Menyerahlah, Fadil. Kau tuh membenci Alex karena telah mencuri gadismu. Terima kasih, Saudara Fadil. Saudara Bernard, harap konsentrasi terhadap pertanyaan saya. Seberapa jauhkah bistro Anda dengan kafenya? Saya bisa bilang itu sekitar 35 meter. Dari gedung yang satu ke gedung yang lain di seberang jalan. Terima kasih atas keterangannya. Penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Tentu saja, Yang Mulia, ada. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Bernard, dalam argumen yang terjadi antara terdakwa dan korban, apakah Anda melihat pertukaran pukulan dan apakah Anda melihat benda yang dapat dijadikan senjata? Maaf, Bu. Jujur, saya tidak melihat senjata sama sekali. Tapi saya kaget dengan keagresifan si Fadil. Dia tiba-tiba tuh berteriak, terus melambaikan tangannya dan mengangkat tinjunya. Saya belum pernah melihatnya dia sebegitu marahnya. Nah, hal itu terus berlanjut sampai Alex berpaling darinya dan meninggalkan ruangan di belakang situ. Fadil diam selama beberapa detik, kemudian dia mengikutinya keluar. Bohong besar, Yang Mulia. Kamu berbohong, Bernie. Fadil tidak mungkin melakukan. Saudara, Ia dan Alex berteman hadirin yang baik. terhormat, Alex sendiri yang menulis surat kepadaku tempo hari bahwa mereka akan membuka Hadirin. restoran bersama.
Saya ingatkan untuk mematuhi peraturan sidang yang telah ditentukan. Hah? Restoran? Ih, lelucon macam apa itu? Tadi saya sempat menawarkan untuk mobil usaha si Alex kan. Nah dia setuju aja kan. Sebelum kita mendapat kesepakatan ini, si Fadil tiba-tiba mau bunuhnya. Anda sendiri bisa menebak alasannya kan? Ya kan, sumpah. Hei Sumpah. Bernard, Ya kan? aku telah pulang kembali ke Malang selama beberapa waktu untuk membantunya mendirikan restoran itu. Setelah Alex mengirimkan suratnya kepadaku, kamu bahkan menawarkan bantuanmu, Bernie. Dan Alex jelas-jelas menolakmu. Alex menceritakannya secara mendetail dalam suratnya untukku. Itukah penyebab dendammu sampai saat ini? Hingga kamu bisa berbohong seperti itu? Yang mulia, pria itu telah memberikan kesaksian Hadirin palsu. yang terhormat. Semua yang keluar dari mulutnya Ini adalah peringatan kebohongan terakhir dan saya. Pelanggaran Anda berikutnya akan ditangani dengan serius. Penuntut umum, Maaf yang mulia, tapi Bernard ini benar-benar berbohong. Saya Hadirin. telah pulang kembali ke Malang selama Hadirin. beberapa waktu untuk membantunya mendirikan restoran itu. Setelah hadirin Alex yang sendiri- terhormat, tolong tenangkan diri Anda. Penuntut umum, silahkan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saudara, seberapa yakin Anda bahwa yang bertengkar itu adalah Alex dan Fadil? Saya sangat yakin, Bu. 100%. Saya telah mengetahui keduanya sejak mereka berada di bangku taman kanak-kanak. Dan saya dapat mengenal figur serta suara mereka secara mendetail. Baiklah, saya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut yang mulia. Hadirin sekalian, saya ingatkan untuk tetap tenang. Tolong taati peraturan sidang yang telah ditentukan. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara Bernard, saya melihat Anda menggunakan kacamata. Apakah Anda rabun dekat? Tidak juga, tetapi lumayan lah. Anda bilang bangunannya berjarak 35 meter. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda mengukur jaraknya? Jadi gini ya, saya mengukur trotoar karena saya memiliki izin untuk menyajikan kopi dan minuman lain di sana. Juga saya memiliki beberapa meja yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tetapi saya tidak boleh menghalangi trotoar-trotoar itu yang tadi. Lebar jalannya ini 25 meter seperti pada umumnya. Dan karena ada beberapa trotoar di sisi lain, sehingga sekitar 35 meter ada bagian yang adil. Dan dari jarak tersebut, Anda dapat melihat figur saudara Fadil serta almarhum Alex. Iya, Bu. Tentu saja saya bisa melihatnya. Lampu di dalam kafe itu menyala dengan sangat jelas dan terang benderang. Anda bilang Anda dapat mendengar mereka berteriak. Tidak, Bu. Jujur saya Maaf. tidak bisa mendengarnya mereka. Maaf yang mulia, rekan saya yang satu ini kelihatannya mencoba untuk... Penasihat hukum, tolong tetap sesuaikan dengan fakta. Baik, maaf yang mulia. Saudara Bernard, sebelumnya Anda bilang Anda telah mengenal terdakwa dan korban semenjak taman kanak-kanak. Dapatkah Anda deskripsikan hubungan mereka seperti apa? Jadi gini ya, Bu. Dengerin ya. Menurut saya mereka ini tuh adalah rival. Meski kita lihat di luar itu, mereka itu tampak seperti teman yang rukun, teman yang dekat, dan yang saling membantu satu sama lain. Tetapi kita lihat di sisi lain, mereka itu sering bersaing, selalu bersaing, Bu. Selalu begitu ya. Nah, si Fadil ini jelas menyukai Nina untuk dirinya sendiri. Tapi, si Nina malah memilih Alex daripada dia. Lola pun juga sama memilih si Alex. Saya bisa bilang, mengatakan kepada mereka itu bahwa mereka itu saling memahami satu sama lain. Teman baik. Hah? Teman baik dari mana? Mereka itu lebih seperti musuh dalam sebut yang baik yang terlihat dan tersama dalam bentuk teman yang dekat. Saya katakan yang mulia,
ini adalah konspirasi. Mereka semua terlibat sampai ke leher mereka. Bisa dipahami? Baik. Dapatkah Anda menguraikan lebih jauh, Saudara Bernard? Dengarkan sekali lagi ya. Menurut saya pribadi, keluarga Setiawan itu sangatlah pelit. Mereka selalu membayar pekerjanya dengan upah minimum. Bahkan mereka itu membayar anaknya sendiri kan. Si Dwi pakai apa? Pakai kacang. Sampai dia keluar dari usaha keluarga dan dia memilih merantau dan bekerja di luar daerah hanya agar dia bisa kabur aja. Alex, si anak emas, dia bisa mendapatkan semua yang diinginkan dari ibunya yang tersayang. Nah, dia hanya perlu memintanya dan dia mendapatkannya langsung. Apakah Anda ingin tahu siapa yang membunuh Alex? Alex yang bernasib malang yang mulia? Nah, Anda ini punya pilihan. Apakah itu si Dwi yang muak diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri loh? Atau apakah si Fadil yang menginginkan Nina untuk kembali ke sini? Atau mungkin Nina yang nggak tahan diperlakukan seperti pelacur? Dia mungkin melakukannya pada Alex di halaman belakang dengan bantuan Lola. Mungkin Lola yang memukulnya. Atau mungkin pula kasih barunya memukulinya. Soalnya sepeninggal Alex, dan kan Alex sudah meninggal nih. Semua yang dimilikinya itu menjadi milik Nina secara otomatis. Nah jujur, dia memberitahu suatu malam ketika dia sedang mabuk-mabukan. Jadi, Anda ini bisa menyimpulkan sendiri tentang siapa yang membunuh Alex Setiawan. Karena inti dari segala permasalahan ini ya cuma satu. Semuanya hanya tentang uang semata. Bisa dipahami. Mulia, bukankah kita melupakan seseorang yang mulia? Bernard Sutomo, dia membenci adik saya. Alex selalu bercerita bahwa Bernard membencinya karena usahanya gagal. Bernard ingin membuka usaha dengan Alex, tetapi Alex selalu menolak. Sementara itu, Alex langsung meminta Fadil untuk bekerja sama dengannya yang mulia. Dan terakhir kali saya dengar, Fadil menerimanya. Bernard adalah pembunuhnya yang mulia, bukan Nina, bukan Fadil, atau Lola, atau siapapun itu. Cukup sudah Anda merusak jalannya persidangan. Silahkan meninggalkan ruang persidangan. Mohon maaf yang mulia, tapi Bernard ini benar-benar berbohong yang mulia. Fadil tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tugas, tolong keluarkan hadirin dari ruang persidangan. Yang mulia, Bernard ini berbohong yang mulia. Petugas, hadirin yang terhormat, saya telah mengingatkan Anda berkali-kali, tolong taati peraturan sidang yang telah ditentukan. Jangan sampai hal yang menimpa saudari dia akan menimpa Anda sekalian. Saudara Bernard, apakah Anda memiliki keterangan lebih lanjut? Tidak yang mulia, terima kasih. Baik. Para saksi sekalian, ketika keterangan saudara masih dibutuhkan, bersediakah saudara dihadirkan kembali? Bersedia yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada alat bukti? Masih ada yang mulia. Kami akan menghadirkan seorang saksi ahli forensik yang bernama Dr. Widya Ningsi dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Hadirkan saksi ahli ke dalam ruang sidang. Petugas, tolong hadirkan saksi ahli. Saudari dapat berbahasa Indonesia dengan baik? Saya dapat berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mulia. Hari ini dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan. Tentu saja sehat dan siap mengikuti sidang hari ini yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Tentu saja saya tidak mengenal saudara terdakwa yang mulia, tetapi hanya kenal sebagai tetangga di rumah saya. Apakah memiliki hubungan darah? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Apakah saudari saksi mengenali para perangkat sidang? Tidak yang mulia, saya juga tidak mengenali para perangkat sidang di sini.
Sebelumnya, saudara dihadirkan dalam persidangan ini memiliki surat tugas? Ya, Yang Mulia, saya memiliki surat tugas. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Nama, Widyaningsih, SPFM, umur, 34 tahun, tempat tinggal, Jalan Nusa Kumbangan, nomor 13, Kota Malang. kebangsaan, Indonesia, jenis kelamin, perempuan, agama, Islam, pendidikan, S2, pekerjaan. ahli forensik. Apakah saudari saksi dapat memberikan keterangan pemeriksaan di TKP? Bisa, Yang Mulia. Berdasarkan hasil identifikasi melalui pemeriksaan sidik jari, korban pembunuhan pada 15 Juni 2019 itu benar, Yang Mulia, ada Alex Setiawan, Yang Mulia. Selanjutnya, dapatkah saudari saksi memberikan keterangan terkait hasil visum pemeriksaan korban? Bisa, Yang Mulia. Hasil visum et pretum pada tanggal 17 Oktober 2019 di Rumah Sakit Universitas Brawijaya telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Alex Setiawan, Yang Mulia. Dan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019, jenazah korban Alex Setiawan ditemukan di halaman belakang kafenya. Dan Yang Mulia, Anda bisa melihat otopsi ini, Yang Mulia. Dan otopsi ini menunjukkan bahwa korban ini dipukul dari belakang oleh senjata tumpul pada tengkoraknya. Dan Yang Mulia, akibat parahnya pukulan tersebut, kematian dapat diperkirakan sekitar jam 4 sore lebih 15 menit. Yang Mulia, sekian hasil visum et pretum yang telah dilakukan. Terima kasih atas keterangannya. Saudari saksi, ketika keterangan saudari masih dibutuhkan, bersediakah saudari dihadirkan kembali? Saya bersedia untuk dihadirkan apabila dibutuhkan, Yang Mulia. Baik. Saudari silahkan meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum, apakah masih ada alat bukti lain? Sudah cukup dari kami, Yang Mulia. Baik. Agenda kita selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah Anda sudah siap dengan alat buktinya? Kami belum siap, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Baik. Kami akan memberikan waktu selama 7 hari kepada penasihat hukum untuk mempersiapkannya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan dihadirkan kembali. Baik, Yang Mulia. Panitera, 7 hari dari tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 25 Mei 2020, Ketua Majelis. Baik. Sidang kita lanjutkan pada tanggal 25 Mei 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum, pastikan terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Dengan ini, sidang kami tunda. Fadil, kau dengar tidak apa yang dikatakan saksi mata tadi? Ya, aku dengar. Brengsek. Dasar pembohong busuk. Tapi aku tidak tahu siapa yang memaksanya. Saat ini situasinya tidak terlihat baik untukmu. Jika kau mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalan, hakim mungkin akan bersikap lunak padamu. Bersalah? Jelas-jelas aku tidak melakukan apapun. Ini fitnah. Atau sepupu Bernard sangat keliru. Maksud saya, lihat saja kacamatanya yang tebal itu. Dan berapa banyak orang yang memiliki tanda lahir di tangan mereka. Saya berani bertaruh, ada ratusan banyaknya.
Baik. Apakah kau ada mencurigai seseorang? Kayak seseorang yang memiliki urusan yang harus diselesaikan? Dendamkah atau cemburu padanya karena pacarnya? Alex itu bukan orang yang jahat. Aku tidak tahu ada orang yang dendam kepadanya. Satu-satunya yang terlintas di benakku adalah si sialan itu, Bernard. Ia memang selalu iri kepada Alex. Kau dengar tadi di persidangan, caranya membicarakan Alex beserta keluarganya. Tapi memang ia punya alibi yang bagus. Sementara itu, aku dan Alex sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kami pergi ke sekolah bersama, dan dia melakukan banyak bisnis denganku. Jadi tidak logis jika aku membunuhnya karena dia adalah rekan bisnisku. Apakah kau memberitahu kami segalanya? Apakah ada hal lain yang kami harus tahu? Bagaimana dengan rencana membuka restoran yang disebut-sebut kakak korban tadi? Alex dan aku memang berencana membuka restoran. Ia ingin mengubah kafenya menjadi restoran. Dan kami berencana bersama-sama membuka restoran itu. Akan tetapi, hal ini belum sempat kami selesaikan. Kami memiliki uang, tetapi kami membutuhkan waktu untuk mengurus perizinannya. Karena dari itu, kami memutuskan untuk merahasiakannya. Tapi aku tidak tahu jika Alex sudah menulis surat kepada kakaknya, dia. Dia benar. Tadi saat di persidangan. Benar. Memang Bernard selalu iri kepada Alex. Karena usaha Alex terbilang sangat sukses. Sejak masa sekolah pun begitu. Bernard selalu mengejar-ngejar ekor Alex dan berusaha menyainginya. Seperti yang dikatakan dia tadi. Bernard memang sempat menawarkan untuk ikut bekerja sama dalam pembukaan restoran ini. Tetapi Alex menolaknya. Bahkan ia mengolok-olok Bernard. Oke, dan apabila yang benar ia katakan, korban telah menjelaskan detail mengenai rencana ini dalam suratnya. Seharusnya begitu. Apakah Anda berpikir apa yang aku pikirkan? Ya. Kita akan menghubungi saudara Diah ini. Saya yakin kita akan melihatnya kembali ke dalam sidang berikutnya. Kali ini sebagai saksi.